Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu telah diberi kepada saya. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Igusti Rismawati, NIM PIN 07134120 123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Apakah itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah saling bertukaran informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih yang hasil sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima saat beraktivitas bersosialisasi maupun berinteraksi, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengirim dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal dan secara baik. Adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama message dan yang kedua pendek. Ada beberapa faktor mempengaruhi keefektifan komunikasi. Yang pertama, kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Yang kedua, konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi supaya komunikasi berjalan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian dan komunikan. Yang ketiga, konten. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Yang keempat, clarity. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Yang kelima, continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Yang keenam, capability of audition. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Yang terakhir, channel of distribution. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif manakala ada beberapa aturan dan kaidah yang diikuti, yaitu yang pertama, komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Yang kedua, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengar dengan baik. Yang ketiga, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang terakhir, berkaitan dengan sikap rendah hati dan mampu mendengar orang lain. Adapun teknik berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Yang kedua, mengenali komunikan atau audition. Yang ketiga, berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, menggunakan alat bantu yang sesuai. Yang keenam, pendengar yang baik. Yang ketujuh, memusatkan perhatian. Yang kedelapan, menghindari terjadi gangguan. Yang kesembilan, membuat suasana menyenang. Yang kesepuluh, memanfaatkan bahasa tubuh dengan baik.
Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.